Ibu, bagaimana tingkat stres yang Ibu alami dalam kegiatan domestik sebelum pandemi COVID-19? Nggak stres sih, saya biasa aja. Seperti kegiatan sehari-hari, ikhlas aja jalanin. Bagaimana tingkat stres dalam kegiatan domestik saat pandemi COVID-19? Ada stres juga karena saya waktu sebelum saat itu anak-anak pada kumpul di rumah. Jadi rumah cepat sering kotor. Kemudian puncaknya itu pada saat suami saya dinyatakan positif COVID. Jadi saya tinggal misah sama suami di rumah sendiri, saya di rumah ibu. Jadi kerjaan jadi dua, ngerjakan di rumah yang satu, jadi tambah banyak. Kemudian pada saat itu juga suami karena itu jadi sering marah-marah. Jadi saya kadang suka merasa apa yang saya kerjakan itu salah di mata dia. Sampai kadang-kadang saya ingin mau nangis karena itu. Gimana tingkat stres pada saat bekerja sebelum sama sesudah adanya pandemi? Kalau tingkat stres sih nggak terlalu stres ya, karena nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara sebelum sama sesudah COVID-19. Paling di rumitnya itu, kesulitannya itu dalam menaati prokesnya. Kayak yang biasanya aku nggak biasa ya pakai masker, keluar rumah itu harus pakai masker, dan itu di lingkungan kerja juga harus terus pakai masker gitu. Terus harus steril ini, steril itu. Bahkan kalau misalkan ada pekerjaan di luar itu kayak harus tes web segala macamnya. Itu sih yang jadi stres, kayak ribet aja sih lebihnya, itu bukan ke stres ya. Bagaimana tingkat kelelahan dalam pekerjaan domestik pada sebelum pandemi dan saat pandemi? Jawabannya tidak lelah. Alasannya karena itu merupakan pekerjaan sehari-hari dan dianggap merupakan suatu kewajiban. Bagaimana tingkat kelelahan dalam pekerjaan saat sebelum pandemi COVID-19? Ya, kalau sesuai prosedurnya biasa, nggak ada lelahnya. Bagaimana tingkat kelelahan dalam pekerjaan saat pandemi COVID-19? Cukup lelah karena jumlah pelanggan menurun tidak sebanyak saat sebelum pandemi COVID-19. Cara keluarga kami dalam mengatasi stres maupun kelelahan di masa pandemi tentunya dengan memperbanyak ibadah, kemudian membekali diri dengan pengetahuan sehingga disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, yang mana hal tersebut akan mengurangi rasa kecemasan atau ketakutan akan hal-hal yang tidak kita inginkan. Selain itu juga dengan pandai mengatur waktu untuk beristirahat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, vitamin agar tubuh tetap fit. Selain itu juga dengan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Bagaimana cara ibu mengatasi stres atau kelelahan dalam kegiatan domestik maupun pekerjaan saat pandemi COVID-19? Nah, mengatasi stres domestik ada di rumah, saya harus membagi pekerjaan dengan anggota rumah, yaitu keluarga. Nah, artinya saya harus bekerja secara teamwork untuk menyelesaikan pekerjaan dan perlu dipantau. Kemudian untuk di kantor, karena saya juga seorang pekerja, berarti di dalam bekerja saya juga harus membagi pekerjaan itu dengan tim ataupun staff yang ada di ruangan atau di lingkungan kerja, sehingga kerja itu terdistribusi ke semua pegawai sehingga pekerjaan itu bisa tuntas tepat pada waktunya. Mungkin yang saya sebut dengan teamwork baik di domestik maupun di lingkungan kerja. Tahukah kalian, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 ternyata telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Indonesia loh. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Dan untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial, di mana semua aktivitas yang biasanya dilakukan di luar rumah, saat ini harus dialihkan ke dalam rumah.
Hal ini tentu memberikan dampak yang signifikan terutama pada keluarga, karena selain memberikan masalah kesehatan, pandemi COVID-19 juga dapat memicu krisis ekonomi dan memberikan perubahan pada kesehatan mental dan stabilitas keluarga. Tindakan pencegahan seperti isolasi diri, pembatasan perjalanan, dan penguncian memaksa penurunan tenaga kerja di semua sektor ekonomi. Selain itu, kebutuhan akan produk medis juga meningkat secara signifikan. Dalam menghadapi pandemi global, muncul ketakutan yang meliputi ketakutan akan kesehatan dan keselamatan untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan orang lain, serta ketakutan untuk pekerjaan mereka atau kondisi keuangannya. Dalam hal ini, COVID-19 tidak hanya merepresentasikan masuknya virus, tetapi juga menjadi beban ekonomi dan masalah psikososial yang utama. Tidak diragukan lagi, COVID-19 menimbulkan tantangan bagi ketahanan psikologis termasuk pada keluarga. Pembatasan yang dilakukan menyebabkan aktivitas bersama dan komunikasi yang lebih intens di dalam keluarga. Sejatinya hal ini mampu membuat hubungan menjadi lebih harmonis sehingga berdampak positif pada ketahanan keluarga dan perkembangan psikologis dari masing-masing anggota keluarga. Namun, pandemi yang tak kunjung usai memunculkan kejenuhan pada anggota keluarga yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Pembatasan fisik dan sosial juga membuat beban kerja di dalam keluarga menjadi lebih besar. Kegiatan domestik menjadi lebih banyak karena anggota keluarga benar-benar menghabiskan waktunya di dalam rumah. Sementara pekerjaan cenderung memiliki jam kerja yang menjadi lebih panjang dari biasanya karena terbatasnya akses. Kondisi anak yang harus belajar dari rumah juga menjadi tambahan tanggung jawab tersendiri bagi para orang tua. Bercampurnya beban domestik dan pekerjaan memunculkan situasi yang tidak ideal, sehingga anggota keluarga seringkali merasa kewalahan dan memicu terjadinya tingkat stres. Stres dan kelelahan pada saat pandemi disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik dan aktivitas sosial di lingkungan luar rumah. Selain daripada itu, harga kebutuhan rumah tangga yang kian meningkat, semakin bertambahnya kegiatan domestik yang harus dikerjakan, adanya rasa khawatir yang tertular saat melakukan pekerjaan di luar rumah, serta menurunnya pendapatan dari pekerjaan sehingga memaksa melakukan pekerjaan sampingan yang meningkatkan energi yang dikeluarkan untuk menaati protokol kesehatan, serta sulitnya untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Selain daripada itu, tingkat stres dan kelelahan juga dipengaruhi oleh persepsi seseorang ketika memaknai apa itu pandemi. Dalam menghadapi pandemi, keluarga melakukan manajemen stres dengan strategi yang beragam dan mudah diterapkan. Di antaranya, pembagian peran yang baik dalam keluarga, mengatur waktu istirahat, rutin berolahraga, pergi berkebun, mendengarkan musik relaksasi, memperbanyak ibadah, meringankan pikiran, menikmati waktu bersama keluarga, mencukupi nutrisi tubuh, ataupun melakukan aktivitas lain yang disukai. Kegiatan manajemen stres ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam keluarga, seperti religiositas, disiplin, rasa memiliki, empati, toleransi, kerjasama, dan demokrasi yang apabila diterapkan, mampu meminimalisir perubahan tingkat stres dan kelelahan dalam keluarga, sehingga keluarga mampu beradaptasi dan menerima keadaan dengan hati yang lapang. Selain itu, manajemen stres dapat dilakukan dengan 4A. Avoid yang berarti menghindari pemicu stres, alter berarti mengganti respon buruk saat menghadapi stres, accept berarti menerima keadaan yang ada, adapt berarti tanggap menyesuaikan keadaan sekitar yang dapat menyebabkan stres. Perlu diingat, dalam menangani stres yang dialami akan lebih mudah untuk diantisipasi sebelum terjadi. Namun, apabila stres berkepanjangan, maka sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan tenaga konsultasi psikis seperti psikiater. Melalui manajemen stres yang baik, keseimbangan dalam menjalani kehidupan akan kembali menjadi baik, termasuk pada keluarga. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada manajemen stres yang cocok untuk diterapkan pada semua orang, sehingga individu perlu mengenali bagaimana manajemen stres yang cocok untuk dirinya sendiri.